Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi organisasi internasional. Nama kelompok: Dita Rahmasari, Naimah, Nina Amalia, Selvia Raudah, dan Vinanda Eka Wulandari. Perkenalkan, nama saya Naimah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari Vinanda Eka Wulandari. Materi selanjutnya yaitu strategi organisasi internasional. Setiap level keterlibatan yang berbeda dalam bisnis internasional membutuhkan jenis struktur organisasi tertentu. Di sini kita akan memahami spektrum strategi organisasi internasional yang meliputi: yang pertama ada agen independen atau independent agen. Agen independen adalah individu atau organisasi asing yang sepakat untuk mewakili kepentingan eksportir di pasar luar negeri. Agen independen sering bertindak sebagai sales representatif. Yang kedua ada perjanjian lisensi. Perusahaan yang mencari keterlibatan yang lebih substansial di bisnis internasional bisa menggunakan perjanjian lisensi. Perusahaan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan lain di luar negeri untuk memproduksi atau memasarkan produknya di pasar tersebut. Yang ketiga ada kantor cabang. Selain membuat hubungan dengan perusahaan asing atau dengan agen independen, sebuah perusahaan dapat mengirimkan beberapa manajernya ke kantor cabang di luar negeri. Yang keempat, aliansi strategis. Dalam aliansi strategis, sebuah perusahaan menemukan sebuah partner di negara di mana perusahaan melakukan bisnis. Setiap pihak sepakat menginvestasikan sumber daya dan modalnya ke sebuah bisnis baru agar bisa meraih keuntungan mutual. Lalu, selanjutnya ada investasi asing langsung. Istilah investasi asing langsung berarti membeli atau menetapkan aset berwujud di negara lain. McDonald Corporation. McDonald Corporation (NYSE) di Indonesia terkenal dengan sebutan McD, merupakan waralaba rumah makan siap saji terbesar di dunia. Hidangan utama di restoran-restoran McDonald adalah hamburger, namun mereka juga menyajikan minuman ringan, kentang goreng, dan hidangan-hidangan lokal yang disesuaikan dengan tempat restoran itu berada. Lambang McDonald adalah dua busur berwarna kuning yang biasanya dipajang di luar rumah-rumah makan mereka dan dapat segera dikenali oleh masyarakat luas. Restoran McDonald pertama kali didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara yaitu Dick dan Mark McDonald, namun kemudian dibelinya oleh Ray Kroc dan diperluas ke seluruh dunia. Sampai pada tahun 2004, McDonald memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 50 juta orang dan pengunjung per hari dan rumah makan 1.700 orang. Restoran McDonald pertama di Indonesia terletak di Sarinah, Jakarta dan dibuka pada 23 Februari 1991. Berbeda dari kebanyakan restoran McDonald di luar negeri, McDonald juga menjual ayam goreng dan nasi di restoran-restorannya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nina Amalia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Adapun struktur organisasi McDonald's. Struktur organisasi yang digunakan oleh McD adalah struktur organisasi lini atau garis. Dengan menggunakan tipe organisasi ini, maka perintah dalam perusahaan mengalir dari store manager turun ke satu asisten manager, turun ke dua asisten manager, turun ke junior manager, turun ke train manager, turun ke crew leader, dan lini paling bawah adalah crew. Di luar ini tersebut juga terdapat star atau C atau S dan VIP yang bertanggung jawab penuh pada store manager. Store manager selanjutnya bertanggung jawab kepada operation consultant. Operation consultant akan bertanggung jawab kepada operation manager dan operation manager akan bertanggung jawab kepada head office Jakarta. Adapun struktur organisasi McDonald's, yang paling tinggi atau yang pertama adalah store manager. Di bawah store manager ada purse manager.
Di bawah first manager ada 3, yaitu yang pertama junior manager in marketing, yang kedua second manager, yang ketiga junior manager in finance. Ketiga bagian tersebut sama-sama setara jabatannya. Di bawah ketiga bagian tersebut ada crew leader, dan paling bawah adalah kru. Baik, perkenalkan saya Dita Ramasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu apa saja sih tugas dari susunan struktur organisasi yang ada pada McDonald's Corporation. Yang pertama, ada Store Manager. Store Manager merupakan pemimpin tertinggi di mana mengepalai seluruh manajemen dan operational outlet, atau dengan kata lain, merupakan wakil owner di mana mempunyai tanggung jawab terhadap keseluruhan jalannya operational outlet dan maju mundurnya perusahaan. Yang kedua ada First Manager. First Manager merupakan asisten store manager dalam melaksanakan kegiatan keseluruhan operational outlet. First Manager lebih difokuskan terhadap jalannya operasional, seperti menggantikan peran store manager jika berhalangan. Selanjutnya adalah Second Manager. Second Manager di sini bukan lain adalah Human Resources Development Manager atau HRD Manager atau Manajer Sumber Daya Manusia. Tugas mereka adalah mengawasi jalannya operasional tiap shift yang berada di bawahnya, mengatur jadwal kerja dan staffing, menangani keluhan, memberikan training, dan sebagai penyambung komunikasi antara kru dengan manajemen ataupun sebaliknya. Selanjutnya, Junior Finance Manager. Junior Finance Manager merupakan asisten store manager dalam hal penanganan keuangan, pembukuan, serta semua administrasi secara mingguan ataupun bulanan bahkan tahunan. Selanjutnya ada Junior Marketing Manager. Junior Marketing Manager ini merupakan asisten store manager dalam hal promosi dan penjualan, menangani reservasi untuk acara-acara khusus seperti ulang tahun dan yang lainnya. Nama saya Selvia Raudah. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Dita Rahmasari. Selanjutnya ada crew leader. Posisinya sebagai wakil second manager yang bertanggung jawab dan mengkoordinasi kinerja karyawan, yang mana posisinya setara dengan supervisor. Kemudian ada kru yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional menurut jadwal kerja yang sudah ditentukan. Kru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu counter, kitchen, delivery, drive-thru, dan lobby. Counter bertugas untuk melayani tamu yang dating, taking order dari tamu, dan menyampaikan ke meja kitchen. Untuk kitchen sendiri mempunyai tugas mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Delivery bertugas menerima pesanan tamu yang memesan dari rumah dan mengantarkannya ke rumah tamu yang memesan. Kemudian drive-thru bertugas melayani tamu jalan, yaitu tamu yang tidak turun dari kendaraan. Sedangkan untuk lobby mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan keseluruhan outlet termasuk toilet, area makan tamu, kitchen, dan juga sebagai pembuka pintu atau doorman. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi level manajemen berdasarkan job description yang ada di struktur perusahaan multinasional restoran cepat saji McDonald's Indonesia. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau manajemen tingkat bawah dan bagian operasional yang terdiri dari kru, counter, kitchen, delivery, drive-thru, dan lobby. Yang kedua, Process Control System atau manajemen tingkat menengah yang terdiri dari crew leader atau supervisor. Yang ketiga, Decision Support System atau manajemen tingkat menengah atas yang terdiri dari marketing manager, finance manager, dan second manager.
Kemudian ada expert support system atau manajemen tingkat atas yang terdiri dari store manager dan first manager.